Baik, pada kesempatan ini kita akan bahas topik eh, berikutnya, yaitu dengan tema atau judul pembuktian bahwa Yesus adalah Allah atau Tuhan. Nah, mengapa hal ini perlu kita dalami pada kesempatan ini, Bapak Ibu? Karena begini, eh, hari-hari ini semakin masif, semakin subur, semakin banyak upaya dan usaha-usaha untuk mencoba menjungkir balikan ya tentang ketuhanan Yesus. Nah, persoalannya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, upaya-upaya untuk menyingkirkan ketuhanan Yesus atau menjungkir balikan ketuhanan Yesus itu bukan datang dari kalangan saudara-saudara kita agama lain, bukan hanya dari mereka, itu maksud saya. Karena upaya-upaya dari saudara kita agama lain sudah sejak dari sononya begitu. Namun yang jadi persoalan sekarang muncul dari kalangan orang-orang Kristen juga, bahkan tidak tanggung-tanggung. Orang-orang yang coba menjungkir balikan ketuhanan Yesus itu datang dari para oknum-oknum para pendeta juga. Bahkan tidak hanya pendeta saja, dosen-dosen teologi juga, doktor-doktor teologi juga, gembala sidang juga, ketua sinode pula, termasuk ketua STT. Dan saya kira Bapak Ibu tahu lah itu. Ini menjadi sebuah tantangan buat kita bahwa sudah semakin deras, kencang, masifnya tantangan kita dalam membuktikan, meyakinkan banyak orang bahwa Yesus itu adalah memang 100% Tuhan. Yesus itu 100% Allah. Ini harus kita dalami, ini harus kita pahami. Supaya jangan sampai juga kita ikut tersesat juga dengan pemahaman dan pengajaran yang menyesatkan dari baik dari kelompok kita sendiri bahkan dari kelompok seberang. Belum lagi media sosial, Facebook, Twitter, YouTube. Apalagi sekarang ini banyak orang beralih ke TikTok. Itu dijadikan juga menjadi sarana yang paling efektif untuk dapat ya menyampaikan ajaran-ajaran yang menyesatkan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Yang artinya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jemaat kita sekalipun akan mudah mengakses, akan mudah menonton, akan mudah mendengar, akan mudah melihat pengajaran-pengajaran menyesatkan yang mengatakan Yesus itu bukan Tuhan. Maka dengan demikian, kita sebagai pemimpin rohani, Bapak Ibu sebagai hamba Tuhan, kita harus siap memperbekali diri kita sendiri supaya siap juga menjadi alat Tuhan menolong setiap jemaat-jemaat kita yang lain. Nah, maka untuk itu di bagian pertama ini Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menjadi alasan urgensi yang sangat mendesak, ya, pembuktian bahwa Yesus itu Tuhan 100% ataupun juga Allah 100%. Nah, pertanyaannya, apakah bukti-bukti yang dapat kita jadikan menjadi faktor pendukung bahwa pernyataan Yesus bahwa dia adalah Allah? Untuk itu mari kita lihat bagian yang pertama. Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah Allah. Hal itu dibuktikan melalui beberapa bagian ayat-ayat Alkitab berikut ini. Yang pertama, Yesus mengatakan dalam Yohanes pasal 6 ayat 35, Akulah roti hidup. Akulah roti hidup. Apa artinya roti hidup? Roti hidup itu artinya hanya Yesus yang bisa memberikan jaminan kehidupan di dunia ini dan juga di surga. Itu artinya roti hidup. Yohanes 6 ayat 35. Dan ini sebenarnya sesuatu hal yang sudah kita alami dan kita rasakan. Di mana tidak ada satu orang pun manusia di dunia ini yang boleh lahir, yang boleh ada,
lalu menikmati napas hidup, kekuatan, dan kesehatan, kalau bukan tanpa Tuhan. Hal itu ditegaskan juga oleh Yeremia. Di dalam kitab Yeremia pasal 1 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima, yang intinya mengatakan, Tuhan mengatakan, sejak bahkan sebelum Yeremia ada di dalam rahim ibunya, Tuhan sudah mengenal dia. Tuhan telah mengkhususkan dia atau menguruskan dia. Tuhan yang sama juga telah memilih dia dan menetapkan dia boleh ada di muka bumi. Itu menegaskan bahwa tidak ada satu orang pun manusia di dunia ini yang boleh ada kalau bukan karena Tuhan. Hal yang sama juga ditekankan oleh Ayub pasal 1 ayat 21. Dia mengatakan, waktu kita lahir ke dunia ini juga tidak bawa apa-apa. Bahkan tidak ada sehelai kain pun yang sudah kita pakai. Nggak ada waktu kita lahir ke dunia. Artinya waktu kita lahir ke dunia ini semuanya dalam keadaan telanjang. Tidak ada yang melekat. Tidak ada yang menggantung di dalam tubuh kita. Pakaian, perhiasan, jam tangan. Termasuk juga waktu kita lahir ke dunia ini tidak ada yang sudah langsung komplit. Ya, punya rumah, punya kendaraan, ya punya jemaat. Nggak ada. Kita lahir ke dunia ini dalam posisi nol. Maka kalau pada akhirnya kita boleh ada di dunia ini, lalu kita menikmati segala fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh Tuhan, itu adalah tidak lain dan tidak bukan anugerah atau pemberian dari Tuhan. Yang menarik, arti yang kedua dari roti hidup ini adalah Tuhan tidak hanya memberikan kita jaminan kepastian hidup di dunia ini, tapi juga Tuhan memberikan kita jaminan kepastian hidup di sorga. Mengapa Yesus berani mengatakan akulah roti kehidupan atau sumber kehidupan? Karena dia adalah Tuhan itu sendiri atau Allah itu sendiri. Tidak ada para nabi, tidak ada para rasul di dalam PL dan PB yang berani mengatakan seperti apa yang Yesus katakan, akulah roti hidup. Tidak ada. Sekaliber Abraham sekalipun yang notabene sebagai nenek moyang beriman dinobatkan dalam Alkitab juga tidak pernah berkata akulah roti hidup. Abraham juga tidak berani mengatakan itu karena dia tahu diri dia bukan Tuhan. Dia bukan Allah. Dia hanya sebagai seorang nabi alias wakil Tuhan, juru bicaranya Tuhan saja. Bahkan kalau kita melihat dari semua pemimpin agama di dunia ini, agama apapun yang dilahirkan, yang didirikan oleh dia, termasuk nabi yang terakhir itu yang diyakini oleh saudara kita itu, juga tidak pernah berani dengan tegas mengatakan, itulah roti hidup. Mengapa? Karena dia bukan Allah. Dia di bawah, lebih rendah daripada Tuhan Yesus. Lebih rendah di bawah daripada Yesus Kristus. Ini pembuktian pertama. Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah Allah. Dibuktikan dengan pernyataan, akulah roti hidup. Artinya, akulah sumber kehidupan di dunia ini dan di surga. Perkataan Yesus yang kedua membuktikan bahwa dia adalah Allah. Aku adalah terang dunia. Yohanes pasal 8 ayat 12. Yang artinya apa? Tanpa pertobatan kepada Yesus, semua orang akan hidup di dalam kegelapan. Semua orang akan dijajah, akan diperbudak oleh yang namanya sibolis. Tapi bagi mereka yang bertobat kepada Yesus, roh jiwa dan tubuhnya diterangi, dibebaskan, dilepaskan dari belenggu dan penjajahan iblis dan dosa itu sendiri. Sama.
Para nabi-nabi dalam perjanjian lama dan juga para rasul dalam perjanjian baru, bahkan tokoh-tokoh agama apapun di dunia ini. Tidak ada juga yang berani mengatakan, akulah terang dunia. Gak ada. Hanya Yesus yang berani mengatakan. Karena Yesus itu adalah Allah. Belum lagi dengan perkataan Tuhan Yesus yang ketiga yang mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Yohanes pasal 11, ayat 25 sampai dengan 27. Artinya apa? Yang dimaksud dengan akulah kebangkitan dan hidup oleh Yesus di sini. Tanpa orang bertobat dan percaya kepada dia, orang itu tidak akan pernah mengalami kebangkitan dari kematian. Orang itu tidak akan pernah mengalami kehidupan yang kekal di surga. Gak bisa. Dan hal ini sudah Yesus buktikan dengan waktu dia mati, lalu dia bangkit pada hari ketiga. Artinya, perkataan Yesus yang mengatakan akulah kebangkitan dan hidup itu dapat dipercaya karena dirinya sendiri juga sudah mengalami kematian lalu dia bangkit pada hari ketiga. Maka dengan demikian, cukup bagi kita meyakini dan mempercayai bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus bahwa dia adalah kebangkitan dan hidup. Artinya, suatu saat kita, kalau kita sudah bertobat tidak secara pribadi, kalau kita dipanggil oleh Tuhan, lalu Tuhan Yesus datang kedua kali, kita juga semua pasti akan dibangkitkan dan dihidupkan kembali di surga. Lagi-lagi, tidak ada nabi dan para rasul, bahkan tokoh-tokoh, bahkan pemimpin agama di dunia ini, apapun agama yang mereka dirikan, yang berani mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Gak ada. Hanya Yesus. Pembuktian yang keempat. Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah, itu dibuktikan dengan mengatakan, akulah jalan. Bukan hanya jalan, Bapak Ibu. Tapi kebenaran dan hidup. Ada tiga prinsip yang mau saya coba tekankan, jelaskan di sini. Yang pertama, Yesus katakan, akulah jalan. Bapak Ibu dikasih oleh Yesus Kristus. Pemimpin agama lain bisa saja mengatakan, akulah jalan. Tapi belum tentu benar menuju surga. Kan gitu. Tapi Yesus berbeda. Di samping dia mengatakan akulah jalan, tapi aku ini adalah jalan yang benar. Dan tujuannya, endingnya, akhirnya jelas. Hidup. Di surga. Ini bukan pernyataan biasa-biasa. Ini pernyataan yang luar biasa. Pertanyaannya, mengapa Yesus begitu yakin dengan perkataan ini? Karena dia adalah Allah. Dia ikut serta menciptakan surga. Dia ikut juga menciptakan dunia dan kita manusia. Bahkan dirinya sendiri dijadikan menjadi rel penghubung jalan kebenaran menuju surga itu sendiri. Itu alasannya. Jadi perkataan Yesus ini bukan hanya sekedar perkataan omon-omon Bapak Ibu. Sekali lagi, para nabi dalam perjanjian lama dan juga para rasul serta tokoh-tokoh agama, pemimpin-pemimpin agama di dunia ini. Tidak ada juga di antara mereka yang berani berkata sekaligus tiga hal. Jalan tapi kebenaran menuju hidup kekal. Tidak ada. Hanya pada tawaran jalan saja yang mereka bisa sanggup sampaikan. Tetapi untuk memastikan jalan yang ditawarkan dia itu benar menuju surga, nanti dulu. Nggak ada itu. Mengapa? Karena mereka bukan Tuhan, Bapak Ibu. Mereka bukan Allah. Tapi Yesus berani mengatakan itu. Karena dia adalah Allah 100% atau Tuhan 100%. Di mana dia adalah sumber dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Di mana dia adalah pencipta bumi, langit, termasuk juga pencipta surga. Sama juga.
Kenapa Yesus berani mengatakan setiap orang yang tidak percaya kepada dia pasti binasa masuk neraka? Karena dia juga yang menciptakan neraka untuk orang yang belum bertobat. Untuk orang yang mengeraskan hati, tidak mau berubah. Ini pembuktian yang pertama, Bapak Ibu. Tolong dikutbahkan di jemaatnya. Kesimpulan kita dari 4 pernyataan Yesus di atas, bahwa semua di atas ayat di atas menegaskan pengajaran Yesus bersumber, bersumber, dan juga berpusat atau berfokus